Halo, perkenalkan nama saya Yapi Paros dengan NIM 25020160025. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil esai saya dengan judul Implementasi Model Incremental dalam Kebijakan tentang Akhir Era Honorer berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023. Esai ini membahas tentang kebijakan penghapusan tenaga honorer di Indonesia melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 dengan pendekatan model incremental. Awalnya, tenaga honorer muncul karena kebutuhan praktis akibat kurangnya jumlah PNS di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Sistem ini dinilai fleksibel dan murah. Tetapi dalam perkembangan yang menimbulkan banyak masalah seperti ketidakjelasan status kerja, kesejahteraan rendah, rekrutmen tidak teratur, serta bertentangan dengan prinsip merit system. Melalui UU tersebut, pemerintah menetapkan bahwa ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK, serta melarang pengangkatan tenaga honorer baru yang mewajibkan penataan selesai paling lambat Desember 2024. Kebijakan ini tidak dilakukan secara drastis, melainkan bertahap sesuai modal eksperimental, yaitu melalui penyesuaian kebijakan sebelumnya seperti pembatasan rekrutmen, pendapatan tenaga honorer, dan pembukaan jalur PPPK. Model incremental menjelaskan bahwa kebijakan dibuat secara bertahap karena keterbatasan informasi, tekanan politik, dan anggaran. Hal ini terlihat pada penyesuaian tenggat waktu, penggunaan skema PPPK sebagai solusi tengah, serta implementasi melalui tahap verifikasi, seleksi, dan evaluasi berkelanjutan. Aktor yang terlibat dalam kebijakan ini meliputi pemerintah pusat, Kemenpan RB, BKN, Kemenku, dan Presiden, DPR RI, pemerintah daerah, tenaga honorer, dan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Kebijakan ini juga merupakan hasil kompromi seperti penundaan tenggat penyediaan jalur PPPK, prioritas bagi honorer lama, dan penerapan terhadap antar sektor. Tahapan kebijakan melalui identifikasi masalah, pembatasan rekrutmen, pendataan nasional, penyusunan UU ASN, seleksi PPPK, dan evaluasi faktor pendukungnya, antara lain dasar hukum yang kuat, kebutuhan reformasi birokrasi, digitalisasi data, informasi, dan adanya skema PPPK. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi jumlah honorer yang besar, keterbatasan anggaran, ketimpangan kompetensi, sosial politik, dan ketergantungan layanan publik pada tenaga honorer. Kesimpulannya, penghapusan tenaga honorer merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dilakukan secara bertahap atau inkremental. Keberhasilannya bergantung pada pengelolaan transisi yang adil, dukungan anggaran, serta evaluasi berkelanjutan agar tidak menimbulkan masalah baru. Namun, kebijakan ini juga mendapat kritik seperti potensi ketidakpastian bagi honorer lama, seleksi yang kurang mempertimbangkan pengalaman, beban sosial yang ditanggung pekerja, ketimpangan kesiapan daerah, serta kemungkinan tidak semua honorer terserap dalam PPPK. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk memperluas informasi PPPK, mempertimbangkan pengalaman kerja, memberi dukungan anggaran ke daerah, menyediakan pelatihan, memperkuat komunikasi publik, dan melakukan evaluasi berkala. Baik, saya akan menjelaskan lembar kerja. 1. Jelaskan konsep dasar inkremental. Model inkremental adalah model pembuatan kebijakan publik yang menjelaskan bahwa kebijakan diciptakan melalui langkah-langkah kecil, bertahap, dan penyesuaian secara terus-menerus. Dan dari rangkaian kebijakan yang sudah ada sebelumnya, model ini dipopulerkan oleh Charles E. Lindblom melalui gagasan The Science of Modeling Through. Dalam model ini, pemerintah dianggap cenderung terbatas dalam informasi, waktu, kemampuan analisis, serta menghadapi tekanan politik dan sosial. Atas keterbatasan itu, pengambilan kebijakan menilai lebih realistis untuk memilih perubahan sebagai cara
secara perlahan daripada perubahan drastis yang beresiko tinggi. 2. Apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan model inkremental: 1. Lebih realistis bagi pemerintah yang sering bekerja dalam keterbatasan data, waktu, dan anggaran. Model inkremental dinilai cocok karena tidak menuntut perancangan yang sempurna. 2. Resiko lebih kecil yang dapat lebih mudah dikendalikan dibanding reformasi besar yang bisa menimbulkan gejolak. 3. Fleksibel dalam penerapannya, sehingga hanya perlu revisi terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai. 4. Mudah diterima politik dan kelompok kepentingan, lebih mudah menerima perubahan bertahap daripada perubahan drastis. 5. Menjaga stabilitas layanan publik agar pelayanan tetap berjalan selama masa perubahan berlangsung. Kekurangan model inkremental: 1. Berlangsung lambat dan masalah besar kadang membutuhkan solusi cepat. Yang tidak sesuai dengan model inkremental menekan pendekatan bertahap. 2. Kurang inovatif dan penerapan kebijakan bisa terjebak dalam pola lama. 3. Mempertahankan ketidakadilan lama jika perubahan bermasalah. 4. Bisa tidak tegas, terlalu banyak kompromi membuat kebijakan kurang efektif. 5. Sulit menyelesaikan krisis. 3. Analisis satu kebijakan publik Indonesia dengan inkrementalisme. Kebijakan publik Indonesia yang dapat dianalisis dengan model inkremental adalah penghapusan tenaga honorer berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Kebijakan ini bertujuan mewakili sistem tenaga honorer yang tidak merata pegawai pemerintah dan menata pegawai pemerintah agar hanya terdiri dari PNS dan PPPK. Namun, kebijakan tersebut tidak dilakukan secara drastis, melainkan melalui rangkaian tahapan berurutan. Pertama, pemerintah sejak beberapa tahun sebelumnya sudah membatasi rekrutmen honorer baru. Langkah ini menunjukkan perubahan awal untuk menghentikan pertumbuhan masalah. Kedua, dilakukan perdataan nasional tenaga non-ASN agar pemerintah mengetahui jumlah masa kerja dan kebutuhan real pegawai. Pendapatan menjadi dasar perubahan lebih lanjut. Ketiga, pemerintah membuka jalur seleksi PPPK secara bertahap, terutama untuk guru dan tenaga kesehatan. Ini adalah bentuk solusi transisi, bukan penghapusan langsung. Keempat, tenggat waktu penyelesaian honorer berapa kali disesuaikan agar instansi punya waktu menata pegawai dan pelayanan publik tidak terganggu. Kelima, implementasi dilakukan melalui evaluasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan akhir era honorer mencerminkan inkrementalisme. Secara perubahan dilakukan sedikit demi sedikit, menyesuaikan kondisi lapangan dan menghindari dampak sosial besar. 4. Faktor apa yang mempengaruhi proses inkremental dalam kebijakan tersebut? 1. Jumlah tenaga honorer yang sangat besar. Banyaknya tenaga honorer di Indonesia membuat pemerintah tidak mungkin menyelesaikan masalah secara instan, sehingga pemerintah memilih untuk menyesuaikan kebijakan dan memastikan konsistensi program tetap terjaga. 2. Keterbatasan anggaran negara. Jika semua honorer langsung dapat menjadi ASN, beban anggaran akan sangat besar. Pemerintah memiliki jalur PPK dan pengangkatan bertahap sebagai langkah efisiensi terhadap keterbatasan anggaran. 3. Stabilitas pelayanan publik. Banyak sekolah, puskesmas, dan kantor daerah yang bergantung terhadap tenaga honorer. Jika dihapus, dalam jangka pendek pelayanan masyarakat bisa terganggu. 4. Tekanan politik dan sosial. Tenaga honorer merupakan kelompok besar yang memiliki aspirasi kuat. Pemerintah perlu mempertimbangkan protes, tuntutan, dan tekanan politik sehingga kebijakan dilakukan lebih hati-hati. 5. Kapasitas administrasi pemerintah
Pendapatan, verifikasi, seleksi, dan penempatan pegawai membutuhkan sistem administrasi yang besar. Karena kemampuan birokrasi terbatas, proses dilakukan bertahap. 6.